Oke guys, setelah tadi kita udah tahu pengertian dari ancaman, jenis-jenis ancaman politik, dan juga sumber-sumber ancaman politik sendiri. Nah, sekarang kita ke strategi menghadapi ancaman politik. Strategi menghadapi ancaman politik yang pertama, yaitu mengembangkan demokrasi politik, di mana sistem politik ditandai dengan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang secara relatif bersifat otonom. Dan strategi menghadapi ancaman politik yang kedua yaitu keikutsertaan warga sipil dalam bidang politik, di mana masyarakat sipil berpartisipasi menjaga persatuan politik Indonesia agar politik Indonesia tetap aman, kokoh, dan juga tidak terpengaruh dari sumber-sumber ancaman politik. Strategi selanjutnya yang ketiga yaitu menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kalian pasti tahu nih, jika pemerintahan suatu negara bersih dan berwibawa, secara otomatis masyarakat pun memegang teguh kepercayaan pemerintahannya sendiri, sehingga terjalinnya persatuan kedaulatan negara. Yang keempat, strategi memperkuat politik Indonesia dalam kancah internasional. Jika sistem suatu negara menjadi kuat dalam bidang internasional, maka adanya pertahanan yang kuat dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan negara kita. Dan strategi yang terakhir, yang kelima, last but not least, yaitu pengembangan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat, demokrasi, dan terbuka. Pentingnya sistem politik yang berkedudukan rakyat, demokrasi, dan terbuka ialah suatu cerminan dari nilai Pancasila, di mana demokrasi mengutamakan persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Mendapatkan kekuasaan. Contoh ancaman politik. Politik SARA. 1. Konflik antar suku di Sampit tahun 2001. Penyebab konflik ini diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh warga Madura yang menetap di sana.
otonomi khusus. Politik uang. Pada pelaksanaan Pilkada serentak 2015, Bawaslu RI menemukan sebanyak 92 kasus praktik politik uang terjadi pada masa kampanye dengan sebaran kasus di 21 kabupaten yang terletak di 10 provinsi. Sebanyak 311 kasus politik uang pada masa tenang dengan sebaran kasus di 25 kabupaten atau kota yang terletak di 16 provinsi dan sebanyak 90 kasus politik uang pada hari H pemilihan berlangsung dengan sebaran kasus di 22 kabupaten yang terletak di 12 provinsi. Sementara itu, pada Pilkada serentak 2017, Bawaslu RI menemukan sebanyak 600 kasus dugaan politik uang di 100 daerah yang melaksanakan pilkada. Adapun pada Pilkada serentak 2018, Bawaslu RI mencatat setidaknya 35 kasus politik uang di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Partai politik yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari data Komisi Anti Rasuah, diprediksi lebih dari 60% kasus korupsi yang diproses KPK merupakan politisi yang menempati posisi sebagai wakil rakyat hingga kepala daerah. KPK menyarankan agar pemilik suara melihat rekam jejak peserta pemilu pada 17 April mendatang. Dalam